podcast yang mengupas isu seputar dunia kerja pemerintahan. Saya Vanessa akan menemani teman-teman semua sampai akhir acara. Hari ini kita akan ngobrolin satu topik yang sering muncul di berita tapi kadang belum banyak dipahami masyarakat, yaitu konflik kepentingan atau conflict of interest. Kenapa penting? Karena ternyata menurut catatan Transparansi Internasional tahun 2020, sekitar 60% kasus korupsi itu berakar dari konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik. Untuk membahas ini, saya sudah ditemani 3 narasumber hebat saya, yaitu yang pertama ada Kak Putri, kemudian Kak Ratna, dan yang terakhir ada Kak Peter. Ya baik, terima kasih Kak Vanessa, senang berada di sini, senang berbagi dengan teman-teman semua. Ya, terima kasih juga Kak Vanessa dan halo semuanya, senang bisa hadir di podcast kali ini. Iya, terima kasih Kak Vanessa atas undangannya. Ya, aku mau bertanya sedikit nih ke Kak Putri. Banyak teman-teman yang sering mendengar istilah konflik kepentingan tapi bingung sebenarnya apa sih artinya secara sederhana. Baik Kak Vanessa, jadi begini, kalau kita merujuk pada penjelasan Komisi Pemberantasan Korupsi, konflik kepentingan itu adalah situasi ketika seorang penyelenggara negara atau pegawai yang punya kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi yang bisa mengurangi kualitas dan objektivitas keputusan atau kinerjanya. Gampangnya begini, seorang pegawai negeri itu punya 2 peran sekaligus. Di satu sisi dia harus bersikap netral dan profesional demi kepentingan publik. Tapi di sisi lain, dia juga manusia biasa yang punya keluarga, teman dekat, atau kepentingan pribadi. Nah, kalau kepentingan pribadi itu sampai mempengaruhi cara dia mengambil keputusan dalam tugasnya, itulah yang disebut konflik kepentingan. Oke, jadi maksudnya di sini berarti bukan orang itu langsung korupsi ya, Kak? Iya, betul sekali. Nah, konflik kepentingan dan korupsi itu 2 hal yang berbeda. Konflik kepentingan itu berarti kondisi atau situasi, sedangkan korupsi itu tindakan nyata. Misalnya saja punya adik yang ikut tender, bukan berarti otomatis itu korupsi, tapi itu situasi yang berisiko, yang harus dikelola. Kalau dibiarkan tanpa pengelolaan, situasi ini bisa menjadi pintu masuk awal terjadinya korupsi. Oke, kalau boleh tahu jenis-jenisnya apa aja sih, Kak? Nah, kalau kita merujuk pada modul akuntabel yang pernah kita pelajari sebelumnya ya, konflik kepentingan itu dibagi menjadi 2. Pertama, konflik kepentingan keuangan, misalnya menggunakan sumber daya atau anggaran instansi untuk kepentingan publik. Kedua, konflik kepentingan non keuangan, misalnya penyalahgunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri, keluarga, ataupun kelompok tertentu walaupun tidak ada uangnya yang berpindah tangan secara langsung, tetapi itu juga merupakan konflik kepentingan. Kalau kita lihat aturan yang lebih rinci, pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahkan menyebutkan beberapa konflik kepentingan, mulai dari kepentingan pribadi, kepentingan organisasi, dan kepentingan bisnis ataupun hubungan kekerabatan atau keluarga sampai hubungan dengan pihak-pihak yang punya keterkaitan kerja dengan pejabat yang bersangkutan. Wah, dari pembahasan yang sudah dibahas ternyata cukupannya luas juga ya. Oke, biar makin kebayang nih, kita lanjut aja ke Kak Peter. Kak Peter, aku mau nanya nih, apa bisa kasih gambaran soal contoh-contoh yang ada? Oh iya, pertanyaan bagus nih Kak Vanessa. Sebenarnya ada banyak juga kasus yang terjadi seputar ini situasi konflik kepentingan. Saya kasih beberapa contoh ya yang cukup dikenal di publik. Yang pertama itu kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun dan kasus korupsi PT Trada yang dikendalikan oleh Bupati Kebumen. Keduanya ini dijatuhi hukuman berdasarkan pasal dalam Undang-Undang Tipikor yang secara khusus mengatur soal konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi pejabat publik ini punya keterkaitan bisnis atau kepentingan pribadi dengan perusahaan yang mengerjakan proyek pemerintah. Informasi ini bisa ditemukan dalam artikel Kompas berjudul konflik kepentingan, korupsi, integritas, dan pelayanan publik. Kita bisa ambil contoh lain juga yang sempat jadi sorotan nasional adalah dugaan penyimpangan dana bantuan sosial di Kemensos pada masa pandemi lalu. Saat itu ada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang memulai program bansos
di mana kebijakan pengadaan diduga dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan bukan semata-mata untuk kepentingan penerima bantuan sosial tersebut. Contoh lebih ringannya ya, agar bisa dimengerti oleh banyak orang, sering terjadi di instansi adalah itu rangkap jabatan. Misalnya seorang pejabat yang menjabat sebagai komisaris atau dewan pengawas di salah satu instansi, pada saat itu juga posisi itu berpotensi berbenturan dengan tugas pengawasannya di instansi asal. Isu itu pernah dibahas oleh Indonesia Corruption Watch dalam artikel tentang kegagalan mengelola konflik kepentingan di salah satu perusahaan. Oke. Dari contoh-contoh yang tadi, aku mau nanya nih, kira-kira bisa berikan contoh yang lebih simple, yaitu lebih ke, kan tadi kita udah membahas contoh-contohnya lebih ke pejabat nih. Sekarang aku mau nanya nih, kira-kira bisa kasih contoh nggak di level CPNS atau pegawai biasa gitu? Iya, baik sekali pertanyaannya Kak Vanessa. Ya, mungkin tadi kita bahasnya terlalu berat untuk situasi konflik kepentingan di ranah pejabat atau publik. Dan ini penting juga buat kita semua sebagai CPNS dan untuk teman-teman CPNS yang di luar sana. Contoh sederhana begini, seorang CPNS yang ditugaskan memverifikasi data penerima bansos di suatu instansi, ternyata dalam situasi tersebut dia menemukan nama pamannya atau keluarga dekatnya masuk dalam daftar penerima bansos tersebut. Nah, padahal berdasarkan data yang dia pegang itu, sang paman punya penghasilan tetap dan tergolong mampu. Ini merupakan suatu konflik kepentingan yang nyata dan bisa dialami siapa saja, termasuk kita semua CPNS, dan bukan cuma pejabat tinggi di suatu instansi. Ya. Oke, dari contoh yang udah diberikan itu memang berarti benang merah konflik kepentingan itu bisa muncul di level mana aja, dari level kecil sampai level besar. Ya, betul sekali, dan ini juga sering kita temui di desa, kelurahan, bahkan di level-level terkecil seperti RT RW itu juga banyak ya konflik kepentingan pribadi dengan hubungan keluarga atau dengan kelompok tertentu. Dan perlu diingat kegiatan ini atau konflik kepentingan ini konsekuensinya juga nyata, dari mulainya hilangnya kepercayaan publik, rusaknya reputasi pribadi maupun institusi, sampai sanksi disiplin, bahkan kalau sudah masuk ranah korupsi. Kasih Kak Putri itu tadi itu memang bikin sangat sesuatu. Dalam situasi seperti itu yang muncul kapan saja itu, gimana cara kami sebagai SM untuk dapat mengelola supaya tidak berdampak buruk ke organisasi atau instansi kami masing-masing? Mungkin dari kakak kan bisa berbicara. Iya, baik Kakak Peter. Jadi sebenarnya negara itu sudah punya kerangka aturan untuk itu. Sejak tahun 2024 kita punya peraturan Menteri Pan-RB nomor 17 tahun 2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan yang menggantikan aturan lama pada tahun 2012. Aturan baru itu mendorong pengelolaan konflik kepentingan yang lebih dinamis dan terintegrasi dengan sistem informasi di setiap instansi. Ya. Tapi itu kan aturan besar ya untuk CPNS, untuk kita sehari-hari sebagai CPNS atau pegawai itu apa nih langkah praktis yang bisa kami terapkan? Ya baik, sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Saya rangkum menjadi 5 poin ya. Yang pertama itu tentang kesadaran diri dan keterbukaan. Begitu seorang pegawai merasa ada potensi kepentingan pribadi yang bersinggungan dengan tugasnya, dia wajib segera melaporkan kondisi itu pada atasan. Kemudian yang kedua itu terkait mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan yang terkait kepentingan pribadinya. Jadi kalau memang ada keterkaitan, pegawai tersebut sebaiknya tidak dilibatkan dalam proses verifikasi, penilaian, ataupun keputusan yang menyangkut pihak yang punya hubungan dengannya. Yang ketiga itu pemisahan tugas. Nah, maksudnya itu instansi mengatur agar proses yang rawan konflik kepentingan tidak dipegang oleh satu orang saja, tapi melibatkan verifikasi berlapis atau pihak lain yang independen.
Keempat itu pengelolaan gratifikasi secara akuntabel. Kemudian terakhir terkait dengan penguatan pengawasan internal. Nah, disinilah peran inspektorat atau aparat pengawasan intern pemerintah, bisa disingkat APIK, untuk memetakan potensi konflik kepentingan di unit kerja, memberikan pendampingan, dan menindaklanjuti laporan yang masuk. Nah, intinya itu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi itu jangan kita anggap sebagai slogan, tapi harus jadi kebiasaan sehari-hari di tempat kerja. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit ya, Kak Peter dan teman-teman. Dari sisi pembelajaran Latsar, kami selalu menekankan bahwa konflik kepentingan itu yang dibiarkan tanpa pengelolaan bisa merusak dua hal sekaligus, yaitu kepercayaan publik terhadap institusi dan integritas pribadi pegawai itu sendiri. Jadi mengelola konflik kepentingan sejak dini itu melindungi diri sendiri sekaligus melindungi organisasi. Iya, betul sekali Kak Putri. Dan satu hal lagi, itu tidak semua konflik kepentingan itu ilegal dan harus sepenuhnya dihindari ya teman-teman. Untuk yang penting adalah keterbukaan dan bagaimana cara kita mengelola konflik kepentingan itu dan menyelesaikannya. Nah, bahkan dengan niat baik sekalipun seorang pegawai ASN dapat tanpa sadar masuk dalam situasi di mana konflik kepentingan itu terjadi. Jadi yang penting adalah kesadaran dan sistem pengendalian kita harus berjalan secara bersamaan. Oke, obrolan hari ini benar-benar sangat seru dan sangat membuka wawasan kita ya teman-teman. Jadi kalau saya rangkum, konflik kepentingan itu adalah situasi ketika kepentingan pribadi berpotensi memengaruhi tugas kedinasan, bukan sesuatu yang otomatis berarti korupsi. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, bisa menjadi pintu masuk korupsi. Iya, betul sekali. Jadi kuncinya tuh ada 3 teman-teman. Kenali situasinya sejak dini, terbuka dan melaporkannya, lalu kelola dengan langkah konkret seperti proposal, pemisahan tugas maupun pengawasan internal. Oke, terima kasih banyak Kak Putri, Kak Ratna, dan Kak Peter atas sharing-sharing hari ini. Iya, sama-sama Kak Vanessa. Terima kasih juga Kak Vanessa sudah berhasil. Iya, terima kasih Kakak Vanessa. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, baik. Buat teman-teman semua, itu tadi obrolan kita yaitu soal konflik kepentingan. Semoga makin paham dan bisa menerapkannya di tempat kerja masing-masing. Sampai jumpa di episode berikutnya.